Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, seseorang ketika dia berteman itu dia akan merasa akrab, ya, karena adanya kesamaan, ya. Jadi kesamaan tentang akhlaknya, ya, kesamaan tentang sifatnya, kebiasaannya, ya. Sehingga dengan adanya kesamaan itu, maka orang-orang yang baik pun akan cenderung, ya, berteman dengan orang yang baik pula. Dan tentu sebaliknya, orang yang berakhlak kurang baik cenderung demikian, ya, karena memang seseorang itu lebih nyaman, ya, ketika dia berada di lingkungan yang mempunyai kesamaan, ya, dengan dirinya. Sehingga orang yang akhlaknya tidak baik, ya, mungkin ketika dia berada di lingkungan yang baik kadang-kadang tidak betah, gitu, ya. Ya. Demikian juga sebaliknya, orang yang baik ketika dia berada di lingkungan yang tidak baik, ya, dia pun tidak betah di sana. Sehingga seseorang itu bisa diketahui, ya, bahwa orang itu baik atau tidak baik itu, ya, dari teman akrabnya, ya. Dengan siapa dia itu berakrab-akraban, ya, berteman akrab. Karena memang seseorang itu akan cenderung, ya, mempunyai keadaan, ya, keadaan yang dia senangi ketika lingkungannya, temannya itu sebagaimana apa yang ada pada dirinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga At-Tirmidzi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi, fal yangdur ahadukum
mayyukhalil, ya. Bahwa seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, salah satu di antara kalian hendaklah memperhatikan siapa yang dia jadikan temannya. Ya. Jadi seseorang itu ya tergantung, terlihat ya dari agama teman-temannya. Ya. Makanya kalau kita bisa, ya maka kita pun akan berusaha berteman dengan orang-orang yang baik. Ya. Makanya ketika orang ya mau hijrah, ya, dia itu dari keadaan yang biasanya tidak baik untuk menjadi orang yang baik, maka biasanya dia harus berteman, mencari teman yang baik. Ya. Karena memang lingkungannya nanti akan cocok. Ya. Tetapi kalau seseorang itu ingin baik kok berteman dengan orang-orang yang akhlaknya tidak baik, maka dia tidak akan betah ada di sana. Nah, sehingga tentunya kita ketika mencari teman, ya, itu inginnya teman kita itu ya yang memberikan kebaikan ketika kita hidup di dunia ini, dan tentunya teman kita itu yang kita harapkan memberikan kebaikan pula nanti di akhirat. Ya, jadi teman itu inginnya teman di dunia dan juga teman di akhirat. Ya, tentunya kita semua berharap ya mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, sehingga ketika kita berteman ya inginnya ya nanti di dunianya mendapatkan kebaikan-kebaikan dan di akhiratnya nanti mendapatkan surga. Beberapa ciri ya, beberapa ciri dari teman yang baik, yaitu bahwasanya ketika kita memilih teman, maka hendaklah kita perhatikan bagaimana dia berakidah, ya. Apakah dia berakidah yang lurus, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara pandang hidup dia terhadap din ini, ya? Apakah ketika dia itu ada masalah, ya, itu menggunakan din ini, yaitu din Islam, sebagai solusinya? Apakah ketika dia ada permasalahan hidup di dunia ini menggunakan cara-cara yang lain? Nah, ini perlu kita lihat ya ketika kita ingin menjadikan seseorang itu teman akrab kita, ya. Karena jangan sampai kita mempunyai teman yang akidahnya tidak baik, sehingga menyebabkan ya akidah kita akan ikut-ikutan rusak. Ya. Karena memang teman ya itu sangat berpengaruh kepada seseorang. Dan orang yang baik akhlaknya tentunya akidahnya juga baik, ya, dan dia akan mengetahui atau berilmu, ya, bagaimana menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berilmu pula bagaimana meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan akidah ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, ya, untuk selalu beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, ya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, seseorang ketika akidahnya lurus, akidahnya baik, cara pandangnya juga baik,
Maka ketika dia ada masalah tentunya menyelesaikan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ketika ada seseorang misalkan, ya, ketika ada permasalahan dikit-dikit lari ke dukun, ya. Sakit berobat ke dukun, ya. Ada permasalahan, ya, menyelesaikannya dengan dukun, ya. Atau ketika ada permasalahan, ya, lari ke tempat-tempat yang di sana mereka anggap sebagai tempat yang keramat, ya. Misalkan di perempatan, ya, atau mungkin di sungai, atau mungkin di laut, ya, atau mungkin di pohon-pohon yang besar, ya. Mereka menyelesaikannya dengan di sana, ya, memohon di sana, ya. Jadi melakukan kesyirikan. Ya, tentunya orang yang seperti ini jangan sampai dijadikan teman akrab. Ya, memang kita menasihatinya ketika ada teman kita yang seperti itu. Ya, tetapi ketika dinasihati tidak mengikutinya, ya kita sebatas menasihati. Dan janganlah dijadikan mereka itu teman akrab, ya. Karena kadang ketika kita berteman dengan seseorang, maka di sana terkadang tukar menukar pikiran, ya. Mereka memberikan alasan-alasan argumentasi yang mungkin masuk akal bagi mereka. Nah, sehingga kadang-kadang seseorang itu terpengaruh, ya. Sehingga kalau dekat-dekat dengan orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan seseorang itu akan ikut melakukan kesyirikan. Karena ketika seseorang itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka amalan-amalan yang dia lakukan tidak ada manfaatnya baginya ketika nanti di akhirat. Amalan-amalan kebaikan yang mereka lakukan itu lenyap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Ya. Seandainya mereka itu mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi amalan-amalan kebaikan yang telah mereka lakukan itu akan lenyap. Hadirin rahimakumullah, kita lihat, ya, begitu besar pengaruh, ya, teman, ya, dalam hal masalah akidah ini yang menyebabkan ya amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka itu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ya. Kita ingat, ya, ketika Abu Talib, ya, mau meninggal dunia, ya. Kemudian di sana ada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga di sekitarnya, ya, ada tokoh kafir Quraisy yaitu Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah, ya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, membujuk pamannya, ya, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, yang dengannya insya Allah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan dapat membelanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu berat, ya, Abu Thalib itu untuk mengucapkan kalimat itu, ya. Dan bahkan di situ ada tokoh orang kafir tadi yang mengatakan bahwa, wahai Abu Thalib, ya, apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Apakah akan meninggalkan agama nenek moyangnya? Ya. Maka dengan keadaan seperti itu, ya, karena temannya, ya, teman akrabnya, maka Abu Thalib ini berat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, ketika akan meninggal dunia. Jadi begitu pengaruh dari teman, ya, karena pengaruh temannya itulah, ya, kadang-kadang seseorang itu, ya, bisa terjerumus ke dalam kesyirikan, ya, kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah, tentunya ketika kita berteman, ya, berteman akrab tentunya, ya,
maka hendaklah kita memilih teman yang mana dia itu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tentunya juga meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan oke, kemaksiatan no, ya. Jadi jangan sampai berteman akrab dengan yang ketaatannya juga dijalankan, kemaksiatannya juga jalan. Ya, tidak seperti itu. Atau bahkan sebaliknya, ketaatan tidak dilakukan, kemaksiatan malah dijalankan. Jangan berteman, berakrab dengan orang yang demikian. Ya. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pantas dan lebih layaklah kita untuk menjadikan dia itu teman akrab. Karena apa? Karena mereka itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, ya, di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Ya, sehingga ketika kita berteman dengan orang yang bertakwa, ya insya Allah akan ikut-ikutan pula menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kemudian ketika kita berteman, hendaklah kita berteman dengan orang yang berperilaku islami, ya, berakhlak yang terpuji, ya, tutur katanya juga berkata yang baik. Ya. Karena memang seseorang, ya, seorang muslim itu akan baik keimanannya ketika dia itu berakhlak yang baik. Dan berakhlak yang baik bagaimana? Ya, akhlaknya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan bagaimana akhlak Rasulullah? Ya, sebagaimana apa yang ada di Al-Quran. Ya, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya itu adalah Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga At-Tirmidzi, ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan." Ya. Jadi mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Nah, tentunya akhlak yang baik, ya, definisinya ya kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana seorang mukmin, ya, orang yang beriman itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana bermuamalah dengan manusia, ya, bahkan akhlak seorang mukmin itu bukan bisa terlihat juga bagaimana dia itu memperlakukan terhadap hewan, ya. Dan orang yang beriman, ya, yang dia itu berakhlak yang baik, ya, tentunya mereka itu pun akan bertutur kata dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya, kadang mungkin kita pernah mendengarkan, ya, ada seseorang yang ketika berbicara itu kata-katanya itu yang keluar itu adalah kata-kata yang kotor, gitu, ya, kata-kata kasar. Ada orang-orang yang seperti itu, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ya akhlak yang ada padanya ya seperti itu, ya. Karena apa yang diucapkan oleh seseorang, ya, biasanya akan menunjukkan bagaimana akhlak orang tersebut, ya. Jadi kalau seseorang itu darinya, ya, keluar kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang bermanfaat, ya, maka kita bisa mengetahui bahwa orang tersebut itu akhlaknya baik. Ya, tetapi kalau kata-kata yang ada yang keluar dari dia itu adalah kata-kata yang jorok, ya, kata-kata kasar, ya, maka kita bisa mengetahui, ya, bahwasanya akhlak orang itu pun juga demikian, ya, ya, tidak baik, ya, atau kasar, gitu, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim,
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, ini menunjukkan kebaikan seseorang, ya, itu jika dia itu tidak bisa berkata yang baik, maka dia diam. Nah, sehingga orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berakhlak baik, maka yang keluar darinya hanya kata-kata yang baik. Ya, karena kalau dia tidak bisa berkata yang baik, dia akan diam. Dan menunjukkan kebaikan seseorang, ya, apabila orang itu berkata-kata yang baik, ya, tidak menyakiti sesama muslim, ya, tidak mengatakan kata-kata yang keluar makian terhadap sesama muslim, ya, menghina, kemudian mengejek, ya, kemudian merendahkan dan sebagainya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Ya. Seseorang yang muslim, yang baik adalah di mana orang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya. Jadi kalau seseorang sukanya, ya, mengeluarkan ucapan kata-kata yang mengganggu temannya, ya, kemudian menyakiti temannya, kemudian ya memaki-maki temannya, ya, maka bisa dilihat, ya, bahwa dia bukanlah seorang muslim yang baik. Ya, karena kalau dia adalah seorang muslim yang baik, maka dia tidak mengganggu dengan lisannya itu kepada sesama muslim yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian teman yang layak, ya, untuk kita jadikan teman akrab adalah mereka yang berilmu, ya, dan juga dia tentunya suka menasihati dalam hal kebaikan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ini memuliakan, ya, orang yang berilmu, ya. Allah taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir." Ya. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi orang yang berilmu, ya, akan mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, ya, meningkatkan derajat baginya. Kenapa orang yang berilmu ini baik? Ya, karena memang seseorang, ya, ketika dia itu beramal tanpa ilmu, ya, maka amalannya menjadi amalan yang sia-sia, ya. Bahkan dia menjadi orang yang tersesat. Ya, karena apa? Karena beramal tanpa ilmu. Ya, dia menjadi orang yang tersesat. Jadi merasa melakukan kebaikan, tetapi sebenarnya apa yang dia lakukan itu bukanlah suatu kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita pun untuk memohon kepada Allah, ya, untuk mendapatkan tambahan ilmu. Jadi ini menunjukkan kemuliaan dari orang yang berilmu pula, ya. Allah taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma", ya. Dan katakanlah, ya Rabbku, berilah aku tambahan ilmu, ya. Jadi tentunya ilmu yang di sini adalah ilmu yang memberikan kemanfaatan, ya, baik untuk masalah dunia maupun juga masalah akhiratnya, terutama ilmu-ilmu agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ya biasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya. Ya Allah ya, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima ya. Jadi permohonan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah salah satunya adalah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Maka demikian pula kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi ilmu yang bermanfaat. Nah, tentunya ketika seseorang itu mempunyai ilmu ya, supaya bermanfaat bagi dirinya dan tentunya supaya bermanfaat bagi orang lain ya, sehingga ketika seseorang itu berilmu maka dengannya tentu dia akan saling menasihati dalam kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya. Tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Hadirin rahimakumullah, teman yang baik ya adalah teman yang berusaha ya agar kawannya itu juga selamat di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Sehingga dia pun mencintai temannya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ketika seseorang ingin dirinya selamat ya, maka dia pun berkeinginan agar temannya itu juga selamat ya, baik di dunia maupun di akhirat. Karena memang itulah merupakan ciri dari seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ketika temannya akan bermaksiat maka diingatkannya ya. Ketika temannya tidak melakukan ketaatan maka diajaknya ya. Jadi supaya apa? Supaya temannya juga selamat dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat ya. Ini adalah teman yang baik ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ya. Tidaklah sempurna iman seseorang ya sampai dia itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, jadi ini menunjukkan kesempurnaan dari iman seseorang ketika dia itu mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri ya. Ketika dia tidak ingin ya dirinya dilemparkan ke dalam neraka, dia pun ingin agar temannya itu tidak dilemparkan ke dalam neraka. Ketika dia ingin masuk surga, maka dia pun ingin temannya masuk surga. Ya, sehingga dia selalu berusaha ya kepada temannya ya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini adalah teman yang baik. Jadi teman yang baik itu bukan teman yang ketika kita melakukan apa saja didiamkan, bukan ya. Maka ketika kita melakukan kebaikan, dia mau menolong kita ya. Ketika kita mau melakukan kemaksiatan, dia mengingatkan kepada kita. Itu teman yang baik ya, bukan yang mendiamkan saja atau bahkan ketika maksiat ya ditolong ya, kebaikan ditolong, kemaksiatan ditolong. Enggak, bukan seperti itu ya. Maka ketika kita melakukan kebaikan, dia menolong ya, bekerja sama dalam kebaikan dan takwa. Tapi ketika kita mau melakukan maksiat, dia mengingatkan ya agar kita tidak terjerumus di dalam kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah, di antara bentuk teman yang baik adalah mereka itu yang zuhud terhadap dunia ya. Seseorang yang zuhud ya bukan berarti tidak boleh kaya
Ya. Kalau seseorang yang zuhud itu kaya, maka kekayaan yang ada padanya itu bukan merupakan tujuan hidup bagi mereka. Dan mereka tidak disibukkan dengan urusan dunia melulu ketika kehidupannya, di dalam kehidupannya itu. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu kaya, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang ada teman kita atau tetangga kita itu ya, dia itu melakukan sedikit kegiatan masalah dunia, tetapi mendapatkan dunianya itu banyak. Ya, kalau Allah menghendaki mudah bagi Allah. Dan mungkin ada juga dari teman kita, dia itu dari pagi sampai malam ya, berusaha untuk mencari dunia, dia tidak mendapatkan kecuali hanya sedikit. Ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya seseorang itu kaya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang zuhud terhadap dunia, maka apa yang dia lakukan ya, aktivitas kesehariannya itu tidak berfokus kepada dunia melulu. Ya, tetapi bagaimana dengan dunia yang ada itu dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau seseorang itu ya orientasinya dunia, biasanya ketika berbicara ketemu dengan dia itu yang diomongkan masalah dunia melulu gitu ya. Masalah rumah ya, kemudian masalah aksesoris rumah ya, kendaraan, aksesoris kendaraan ya, kemudian peralatan-peralatan perabot yang dia miliki ya, ceritanya cuma masalah-masalah seperti itu ketika seseorang itu tidak menunjukkan dia itu zuhud terhadap dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abul Abbas radhiyallahu an, ia berkata, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan suatu amalan yang jika aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai manusia. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, izdadid dunya yuhibbukallah wazad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas ya. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya engkau dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya engkau akan dicintai manusia. Nah, ini nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, agar dicintai Allah dan dicintai manusia. Kemudian hadirin rahimakumullah, teman yang baik tentunya teman yang dia itu tidak suka bergurau dengan kata-kata yang tidak baik ya, berdusta kadang-kadang seperti itu. Dan bahkan orang yang baik, teman yang baik adalah mereka yang dapat meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna. Ya. Bukan berarti seseorang itu tidak boleh bergurau atau bercanda, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pun juga kadang bercanda ya. Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda itu dengan perkataan-perkataan yang benar. Nah, tetapi kadang-kadang di antara kita ya, itu ketika bercanda itu dengan kata-kata kotor ya, kemudian meremehkan manusia ya, kemudian dengan dusta. Yang penting orang-orang tertawa ya. Kadang-kadang seperti itu. Dan orang yang seperti itu ya menyebabkan kecelakaan baginya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wailul lilladzi yuhadditsu wa yakdzibu liyudhika bihil qauma wailul lahu ya. Celakalah orang yang berbicara dusta untuk membuat orang tertawa. Celakalah ia. Dan menunjukkan ciri dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya. Di antara ciri kebaikan keislaman seseorang, maka dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadirin rahimakumullah, demikian beberapa ciri, ya, teman yang baik yang mestinya kita berdekat dengannya, ya. Sehingga kita berharap, ya, kita dekat nanti dengan orang-orang yang baik seperti itu, ya. Sebagaimana di antara sahabat, ya, itu ada yang berkeinginan, ya, dekat dengan Rasulullah tidak hanya di dunia tetapi di akhirat juga. Dan insya Allah kita lanjutkan materi ini pada pekan yang akan datang, ya, terkait dengan bagaimana kita supaya nanti dekat di akhirat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La